Bukankah akan sangat menyenangkan jika kita bisa menikmati pemandangan yang benar-benar menakjubkan, seperti jendela yang menghadap langsung ke luar angkasa? Nah, inilah saatnya membangun gedung pencakar langit kosmikmu sendiri. Apa yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan yang mencapai luar angkasa? Bagaimana kamu menyediakan air dan listrik untuk penthouse-mu? Dan apa yang kamu lakukan jika liftnya bermasalah? Dan inilah bagaimana jika tinggal di gedung luar angkasa. Garis Kármán merupakan wilayah yang sering dianggap sebagai batas antara bumi dan luar angkasa. Tepian ini berada sekitar 100 km di atas permukaan bumi. Tinggal di ketinggian ini, kamu berada seperempat perjalanan menuju stasiun luar angkasa internasional. Dan penthouse-mu akan 100 kali lebih tinggi dari gedung tertinggi di dunia saat ini, Burj Khalifa. Pencakar langit di Dubai ini mencapai ketinggian 830 meter. Diperlukan waktu sekitar 20 detik untuk menyentuh tanah jika kamu terjatuh dari puncak Burj Khalifa. Jadi berhati-hatilah saat kamu berada di balkon baru gedung pencakar langit kosmik ini. Karena jatuh dari ketinggian itu akan jauh lebih lama, hingga menyebabkan kematian. Atau mungkin kamu akan terbakar seperti meteorit yang memasuki atmosfer. Entahlah. Untuk mulai merencanakan proyek konstruksi tertinggi yang pernah ada, kamu perlu mempertimbangkan seberapa besar dasar proyek tersebut. Dengan teknologi yang kita miliki saat ini, kita dapat membangun sesuatu setinggi 4 km. Ukurannya kira-kira sama dengan Gunung Fuji. Konsep gedung pencakar langit seperti ini diusulkan untuk membantu Tokyo mengatasi masalah populasi yang melonjak. Dibutuhkan lapangan seluas 36 km persegi dengan harga triliunan. Sebuah bangunan setinggi 8,8 km atau setinggi Gunung Everest memerlukan alas seluas 4.100 km persegi. Itu 2 kali luas kota Tokyo. Kamu tentu membutuhkan banyak lahan untuk fondasi menara kosmik ini. Namun bahkan jika kamu memiliki semua lahan yang kamu perlukan, permasalahanmu akan semakin jauh. Sebuah menara yang mencapai luar angkasa akan sangat berat, sehingga bumi di bawahnya pun akan kesulitan untuk menopangnya. Ini akan menciptakan parit di kerak bumi. Selama ratusan tahun, menaramu akan tenggelam semakin dalam. Bahan konstruksimu akan menjadi hal penting lainnya untuk dipertimbangkan. Dan masalah lain yang kamu temui adalah bahan yang kamu perlukan mungkin belum ada. Kamu pasti menginginkan sesuatu yang dapat menahan semua gaya gravitasi yang menariknya. Salah satu idenya adalah mengembangkan bentuk karbon berteknologi tinggi yang mirip dengan berlian, namun lebih kuat, lebih fleksibel, dan sangat ringan. Tapi menara luar angkasa mewah yang terbuat dari berlian? Kamu harus memastikan kalau kamu mempunyai dana yang cukup untuk itu. Sedangkan untuk jendela yang memberikan tampilan paling epik, kamu bisa menggunakan aluminium oxynitride atau alon, bahan transparan seperti keramik yang terbuat dari aluminium, nitrogen, dan oksigen. Ini akan lebih tahan lama dibandingkan laminasi kaca yang digunakan pada jendela pesawat luar angkasa. Kamu dan ratusan ribu tetanggamu harus memikirkan utilitas bangunan tersebut, seperti air dan menyalakan lampu. Beruntung bagimu, ini akan menjadi peluang besar untuk memanfaatkan sumber daya terbarukan. Kamu bisa membangun turbin angin ke dalam desain gedung pencakar langit. Dan jauh di atas awan, panel surya mampu menyerap banyak energi mentah dari matahari. Sedangkan untuk air, kamu bisa mengambilnya langsung dari langit di sekitarmu. Troposfer menampung hampir seluruh uap air di bumi, sehingga kamu dapat mengumpulkan air hujan dan kondensasi dari awan di sekitarnya. Tapi jangan lupa sisakan untukku di bawah. Pergi ke kondominium mewah, kamu juga tidak semudah itu. Kamu pasti tidak akan bisa menggunakan tangga jika sedang terburu-buru, atau lebih buruk lagi jika kamu dalam keadaan darurat. Secara teori, elevator luar angkasa dapat melaju dengan kecepatan hingga 320 km per jam. Di ketinggian sekitar jalur Kármán, kamu memerlukan waktu sekitar 25 menit untuk pergi dari penthouse ke lantai dasar. Mungkin perjalananmu akan lebih cepat jika menggunakan parasut. Ya, tentu saja. Hal itu akan terjadi jika kamu tidak terbakar seperti meteorit di mesosfer. Kenyataannya adalah, menjalani kehidupan mewah memiliki beberapa kerugian. Suhu di sepanjang menara akan sangat bervariasi. Di bawah termosfer, suhunya akan mencapai minus 120 derajat Celcius. Dan di bagian atas lapisan itu, suhunya akan sangat panas, yaitu 2000 derajat Celcius. Kamu tentu tidak akan bisa menikmati sore yang indah di balkon tanpa pakaian antariksa yang melindungimu dari suhu ekstrim dan memberimu oksigen untuk bernafas. Ancaman kerusakan akibat meteorit dan satelit yang rusak juga akan terus terjadi.
Badai atau tornado di bawahmu juga dapat merobohkan bangunan tersebut. Dan jika gedung setinggi 100 km meruntuh, jutaan ton material dapat menyebabkan kerusakan besar di bawahnya. Mungkin yang terbaik adalah memulai dengan proyek yang mungkin lebih berguna, seperti rekayasa lift luar angkasa yang aku sebutkan tadi.